Halo teman-teman, kembali lagi bersama Zidni. Kali ini Zidni mau coba ya membaca buku ya. Saya yang bacain sih. Ini buku yang sangat Zidni suka, Pasukan Gajah. Jadi sebelum bobo Zidni selalu baca ini. Yuk kita lihat ya bukunya seperti apa. Jangan lupa untuk tetap subscribe ya channel Zidni ya. Oke, kita baca dulu. Nah, inilah teman-teman, buku yang Zidni biasa baca itu adalah Pasukan Gajah. Jadi ini menceritakan tentang kisah gimana sih dulu Raja Abraha menyerang Makkah itu seperti apa kisahnya. Yuk kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke ya. Adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kerajaan bernama Habasyah. Penduduk Habasyah beragama Nasrani. Jadi pada waktu itu ada kerajaan ya namanya Habasyah, dan sebagian besar penduduknya itu beragama Nasrani. Oke, lanjut kita. Nah, kerajaan Habasyah ini sebenarnya berada di Afrika ya teman-teman. Kekuasaannya itu sangat luas, bahkan sampai ke negeri Yaman. Kalau teman-teman perhatikan sekarang ya, Habasyah ini sebenarnya adalah negara di daerah atau negara Ethiopia ya, yang sekarang berkecamuk perang ya. Jadi tanahnya tandus seperti ini di Afrika. Nah, di negeri Yaman itu Raja Habasyah itu mengangkat seorang gubernur teman-teman. Namanya adalah Abraha. Jadi ini Raja Abraha, ini ilustrasinya mengangkat seorang gubernur yang bernama Abraha di Yaman itu. Nah, saat menjadi gubernur itu, Abraha melihat penduduk Yaman selalu melaksanakan haji ke Ka'bah di kota Mekah. Abraha itu ingin loh mereka itu berhaji ke Sana'a. Sana'a itu mana? Sana'a adalah ibu kota Yaman. Oleh karena itu, Abraha pun membangun sebuah gereja yang besar yang dihiasi dengan emas dan perak. Jadi dia itu membangun sebuah gereja teman-teman untuk menyaingi Ka'bah yang ada di Mekah teman-teman. Oke. Kemudian, gereja itu besar itu selesai dibangun, tapi lucu teman-teman, ada seorang penduduk Mekah yang marah loh. Jadi marah dia karena ada pembangunan gereja itu. Ia itu berani sekali ya mengotori gereja besar itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Abraha marah besar. Akhirnya apa? Akhirnya Abraha dan pasukannya ingin menyerang kota Mekah karena membawa karena tadi gerejanya dikotorin. Akhirnya Abraha dan pasukannya itu membawa beberapa ekor gajah. Nah, pasukan itulah yang disebut dengan pasukan gajah. Jadi gajahnya seperti ini. Kita tahu kan ya teman-temannya, kalau di Arab itu nggak ada gajah. Jadi gajah ini memang sengaja atau didatangkan dari Afrika teman-teman ke Yaman teman-teman. Luar biasa. Nah, di tengah jalan itu Abraha dan pasukannya beristirahat di daerah namanya Mughamas. Mughamas adalah suatu daerah ya di antara Yaman ke Makkah. Di sana Abraha itu sampai mengambil harta penduduk Mughamas teman-teman, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Siapakah Abdul Muthalib? Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad teman-teman. Nah, terus Abraha memberitahu penduduk Makkah bahwa dia datang untuk menghancurkan Ka'bah. Luar biasa ya, dia dengan lantangnya bilang mau menghancurkan Ka'bah. Akhirnya gimana? Akhirnya Abdul Muthalib pun menemui Abraha di kemahnya. Dia meminta kembali 200 ekor unta teman-teman. Jadi waktu dia datang itu ya dengan negosiasinya ya, ingin meminta lagi untanya yang diambil tuh sebanyak 200 ekor. Nah, Abdul Muthalib berkata, aku pemilik unta-unta itu. Abraha pun mengembalikan unta-untanya. Setelah itu, Abraha dan pasukannya melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Namun, ketika hampir sampai, Allah Subhanahu wa taala ya mengirimkan burung-burung ababil loh teman-teman untuk menghancurkan Abraha dan pasukannya. Jadi ilustrasinya burung ababil itu hitam seperti ini. Dia membawa batu kecil nih. Batu kecil ini sangat panas ya. Jadi dia membawa, kalau diriwayatkan itu membawa batu ini dari neraka ya, nerakanya Sijil. Jadi ada di surat Al-Fil ya,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tawqili wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi mereka melempar batu-batuan dari neraka. Nerakanya namanya sijil, teman-teman. Panas sekali. Jadi kalau ini disampaikan ke dilemparkan itu, singkat cerita diriwayatkan kalau sampai batunya itu dari ubun-ubun kepala sini turun sampai ke bawah, teman-teman. Jadi kayak misalnya kita nyemplungin batu aja dari di atas air gitu, langsung turun ke dasarnya saking panasnya. Nah, akhirnya tahun hancurnya Abraha dan pasukannya itu disebut dengan tahun gajah. Pada tahun itu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi seperti itu, teman-teman. Kisah riwayatnya kenapa Nabi dilahirkan pada tahun gajah itu karena adanya penyerbuan pasukan dari Abraha atau dari Yaman ke Makkah, tapi bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil yang membawa batu dari neraka sijil. Begitulah, teman-teman, ya, kisah dari pasukan gajah. Nah, ini sangat cocok sih dibacakan kepada anak-anak menjelang tidur. Jadi bisa sering diulang-ulang sih. Kalau di sini kalau mau bubuk selalu baca ini. Oke, teman-teman, begitu cerita dari pasukan gajah. Nanti kita kembali lagi dengan cerita yang lain. Dadah.